Oke, selamat sore semuanya anak-anak. Gimana, masih semangat belajarnya? Masih Pak Guru. Selamat sore, Pak. Masih semangat. Semangat. Semangat, tapi sepertinya sudah loyo ya. Setelah tadi kita mengikuti berbagai macam pelajaran, mengikuti pembelajaran dari pagi, mudah-mudahan energinya tetap semangat sampai pulang. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, supaya kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya, silakan berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Farid. Baik, terima kasih Pak Guru. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selanjutnya, supaya kita menanamkan jiwa nasionalisme, semuanya coba mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya. Sini saya akan share dulu untuk videonya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya cek dulu kehadiran. Danu. Pak, hadir Pak. Baik. Denny. Ada. Oke. Farid. Hadir. Feby. Hadir. Oke, Ihsan. Hadir Pak. Oke. Miriam. Hadir, Pak. Otong. Hadir Pak. Oke. Reja. Hadir, Pak. Sandi. Hadir Pak. Sufi. Hadir, Pak. Yasrifan. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini Bapak sampaikan. Oke, di sini Bapak akan tayangkan dulu
PowerPoint-nya, materi-materi yang akan kita bahas untuk pertemuan sekarang. Baik, sudah muncul belum? Sudah, Pak. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas mengenai komunikasi data. Oke, ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis seragam aplikasi komunikasi data. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, menganalisis komunikasi data. Nah, kemudian menyajikan ragam aplikasi komunikasi data. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, mendesain komunikasi data. Baik, anak-anak coba lihat gambar berikut. Coba ada yang bisa menjelaskan untuk gambar ini, gambar yang pertama. Coba Isan bisa menjelaskan untuk gambar yang pertama, itu gambar apa atau sedang proses apa? Gambar ini yang ditunjuk oleh kursor. Gambarnya tidak berubah, Pak, tidak bergerak. Slide-nya, Pak. Coba, Pak, slide-nya. Oh, slide-nya. Oke. Ya. Baik, saya tidak full screen. Terlihat tidak anak-anak? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Baik. Coba kalian tebak ini gambar sedang apa untuk gambar yang ditunjuk oleh kursor. Online meeting, Pak. Oke, online meeting. Ya. Oke. Atau mungkin kegiatan Video conference. pembelajaran saat ini juga mungkin ya termasuk ya, Pak. Ya, Isan ya. Ya. Oke. Yang selanjutnya gambar yang kedua, coba ada yang bisa menjelaskan itu gambar apa? Saya, Pak, nonton YouTube. Baik. Seorang anak sedang menonton YouTube ya? Oke. Ya, Pak. Selanjutnya gambar terakhir. Chatting, Pak, chatting. Baik, bisa chatting atau mungkin bisa video call ya menggunakan aplikasi WhatsApp. WhatsApp. Oke. Dari ketiga contoh di atas, semuanya itu merupakan sebuah proses dari komunikasi data. Baik, kita coba mengenal dulu apa itu komunikasi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan untuk Saya, komunikasi Pak. itu apa sih komunikasi itu? Coba. Saya, Pak. Ya, silakan. Komunikasi itu berbicara dengan teman, Pak. Oke. Menurut Farid, komunikasi itu berbicara dengan teman. Oke. Yang lainnya, mungkin ada Saya, pendapat Pak. yang lain. Komunikasi Baik, silakan, itu adalah proses penyampaian informasi dari si pengirim ke si penerima. Tujuannya untuk saling memahami satu sama lain. Komunikasi terjadi apabila si pengirim mengerti dengan apa yang disampaikan, si penerima mengerti dengan apa yang disampaikan penerima, begitu sebaliknya. Jadi kedua arah, Pak, komunikasi. Oke, terima kasih Isan atas pendapatnya. Yang lain, barangkali ada yang beda pendapat atau punya pendapat yang lain tentang komunikasi. Ada yang punya pendapat? Oke,
kita simpulkan ya. Jadi komunikasi itu adanya interaksi atau hubungan dua arah yang mana interaksi atau hubungan tersebut adanya penyampaian informasi atau mungkin penyampaian informasi, baik itu bisa secara lisan maupun mungkin secara tulisan. Baik. Nah, kemudian untuk data, ada yang bisa menjelaskan? Saya, Apa? Pak. Baik, ya silakan Farid. Data itu apa? Data itu sekumpulan huruf, angka, dan karakter. Oke, sekumpulan huruf, angka, dan karakter. Yang lainnya mungkin ada yang berbeda pendapat mengenai data? Informasi yang belum diolah, Pak. Atau informasi Oke, yang menurut Denny, ya? Ya, informasi yang belum diolah atau data yang masih mentah. Oh, oke. Menurut Denny, data adalah informasi yang belum diolah. Oke. Yang lainnya mungkin ada yang berbeda pendapat? Data? Baik. Terima kasih atas pendapatnya dari Farid sama Denny. Ya, jadi data itu bisa berbentuk karakter, huruf, angka, maupun yang lainnya yang berbentuk digital. Mungkin seperti ini itu ya. Atau mungkin kalian juga nanti bisa cari definisi yang lengkapnya menggunakan melalui Google atau melalui internet. Nah, jadi di sini untuk komunikasi data itu hanya interaksi atau pertukaran data antara dua perangkat atau lebih yang tersambung melalui jaringan. Jaringannya baik jaringan kabel maupun jaringan nirkabel. Oke, sampai sini anak-anak paham atau mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak lanjut? Oke, baik. Kita lanjut saja ya. Di sini saya akan coba share. Oke. Silakan anak-anak akses file dokumen yang Bapak share di kolom komentar. Nanti setiap orang silakan masukkan contoh komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian seperti apa proses komunikasi datanya? Oke, silakan bisa diisi satu kolom satu orang. Contoh komunikasi data secara sederhana saja yang sering kita gunakan atau yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik mungkin di sekolah ataupun mungkin di masyarakat atau mungkin di keluarga. Oh ya, anak-anak bingung tidak untuk mengisi kolom ini? Takutnya kalian masih bingung. Mohon dijelaskan Pak Guru. Oh, baik. Misalkan contoh untuk komunikasi data tadi video call di aplikasi WhatsApp. Nah, proses komunikasi datanya seperti apa? Di sana kan ada sumber dan ada tujuan.
Jadi sumber itu dari aplikasi WhatsApp yang menelepon. Nah, kemudian data tersebut nanti disalurkan melalui jaringan internet, kemudian data tersebut ke server WhatsApp. Nah, kemudian dari server WhatsApp disampaikan lagi ke jaringan internet, kemudian barulah sampai di aplikasi WhatsApp penerima. Mungkin seperti itu. Atau mungkin ada yang bisa lebih menjelaskan lagi, silahkan. Itu saya Bapak secara singkat untuk proses komunikasi datanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang masih kebingungan. Kita di sini mencoba menganalisis apa sih komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah jawab Pak, nomor 3 Pak. Baik. Balik sih kan. Balik kasih daun, udah kita tiga tak. Ini alasan sudah pun kita sudah itu mobil benar. Orang Pareto. Sudah mencoba menginstal aplikasi paket tracer mobile. Jadi kita akan coba mendesainnya menggunakan aplikasi paket tracer mobile. Ada yang sudah mencoba menginstal? Atau Ada, mungkin Pak. ada yang kesulitan? Baik, Bapak coba cek satu-satu ya, satu orang. Coba Danu sudah menginstal untuk paket tracer mobile-nya? Belum Pak, kayaknya HP saya tidak support Pak. Oh, HP-nya tidak support. Baik, gak apa-apa. Yang selanjutnya Denny. Sudah mencoba untuk menginstal paket tracer mobile? Iya Pak. Gimana, support nggak untuk Denny? Baru mau dicoba Pak. Oh, mau dicoba ya, silakan. Boleh. Oke, selanjutnya Farid. Kalau saya Pak pakai laptop kakak untuk install aplikasinya. Oh, jadi menggunakan paket tracer di laptop gitu? Iya Pak. Oh, baik, terima kasih. Yang selanjutnya Febi. Gimana Febi, bisa terinstall untuk paket tracer mobile-nya? Pak, saya sudah install Pak. Baik, Sandi sudah ya? Iya Pak ini.
Oke, ya sip, bagus. Terima kasih untuk Sandi. Ihsan, gimana? Sudah coba install untuk pakai tracer mobile-nya? Sudah, Pak. Oke. Miriam, gimana Miriam? Ada Miriam? Oke, lewat dulu. Saya Otong? belum download, Pak. Oh, belum download. Baik. Ya silakan kalau belum nanti bisa download sekarang dan coba dulu diinstalkan support atau enggaknya. Gitu. Oke, untuk Otong? Sudah, Pak. Sudah? Oke, terima kasih. Reja? Iya, Pak. Sudah, Sudah Pak. mencoba menginstal. Oke, terima kasih. Sufi? Ya, Pak. Gimana sudah mencoba menginstal untuk aplikasi pakai tracer mobile? Untuk downloadnya sudah, cuma sepertinya tidak support di HP saya, Pak. Oh, baik. Oke, gak apa-apa. Oke, terakhir Yasrifan? Tidak support, Pak. Tidak support, baik. Oke, terima kasih. Berarti yang support ada Denny, Farid, Ihsan, Otong, Reja, Sandi. Baik, sebelumnya kalian sudah pernah menggunakan aplikasi paket tracer atau paket tracer mobile enggak? Belum, Pak. Baik, Belum, belum Pak. pernah. Pernah. Oke. Sebenarnya nanti di sini Bapak akan coba praktikumkan untuk desain topologi jaringan sederhana ya, topologi jaringan peer-to-peer. Baik, mohon maaf menunggu lama ya anak-anak. Sekarang sudah bisa dibuka untuk komputernya. Oke, di sini saya akan coba share dulu untuk bagaimana sih caranya penggunaan aplikasi paket tracer tersebut, kemudian bagaimana kita mencoba mendesain topologi jaringan sederhana. Kita akan coba mendesain topologi peer-to-peer. Oke, saya share layar dulu. Ada muncul Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, baik. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, mohon maaf.
Yadi. Pak Yadi ada musiknya. Tidak ada suaranya, Pak. Mute, Pak. Mute-nya di-unmute, Pak. Mic-nya, ya. Oke, udah ada suaranya? Pak, sudah ada, Pak. Oke, mohon maaf ada kendala teknis. Oke, anak-anak terima kasih banyak sudah menunggu lama. Oke, bagi yang smartphone-nya atau HP-nya sudah terinstall aplikasi pakai Tracer Mobile, silakan nanti kalian bisa buka. Nah, di sini nanti kalian loginnya menggunakan WS Login ya. Nah, nanti akan muncul di sini ada beberapa pilihan, ada new, ada open, ada NetAcad. Nanti kalian menggunakan yang new. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan lembar kerja kita nanti untuk mendesain topologi jaringan peer-to-peer ataupun simulasi jaringan yang lainnya. Kalian bisa mencoba di sini untuk mapel administrasi infrastruktur jaringan ataupun mungkin mapel jaringan yang lainnya. Yang keterbatasan alat bisa menggunakan aplikasi simulasi ini. Oke, nah kalian untuk menginputkan perangkat apa yang kita butuhkan, kita bisa langsung tap saja di lembar kerjanya. Di sana ada berbagai jenis pilihan, dari mulai interface, kemudian ada router, ada switch, ada wireless, kemudian sampai ada hub di sana. Nah, kita pilih yang interface, kemudian kita pilih mau menggunakan perangkat apa. Nah, karena kita sekarang akan coba praktikum untuk topologi jaringan peer-to-peer, kita akan hanya menggunakan 2 perangkat ya. Kita akan menggunakan 2 PC. Nanti kalian bisa pilih 2 PC di sana. Oke, yang selanjutnya setelah 2 PC diinputkan, kemudian kita hubungkan antar satu PC atau satu komputer dengan komputer yang lainnya. Nah, karena perangkatnya sama di sini, maka kita akan menghubungkannya dengan kabel jenis crossover. Oke, hubungkan. Oke, setelah terhubung, lanjut kita setting IP dari setiap PC tersebut. Jadi kita setiap PC-nya diisi menggunakan IP statik. Oke. Nah, nanti yang diisi IP address sama subnet mask. Ini sudah saya cantumkan di LKPD. Oke, klik apply change, kemudian close. Begitu juga dengan PC yang kedua, sama halnya kita setting atau kita inputkan IP-nya.
Setelah itu simpan dan close. Nah, sekarang kita coba cek koneksi apakah terhubung atau tidak. Ini tampilkan skenarionya. Kemudian kita coba kirim pesan atau transfer file ini. Nah, ketika melihat status di skenario successful, artinya topologi peer-to-peer ini sudah terhubung atau sudah sukses. Mungkin itu anak-anak sedikit penjelasan cara penggunaan paket tracer mobile, kemudian cara setting IP-nya. Secara garis besar mungkin seperti itu, apalagi kalian kelas 10 sudah belajar di komputer dasar dan jaringan dasar, sudah ada bekal, jadi mungkin kita bisa mengingat lagi. Oke, sebelum saya share LKPD-nya, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Maaf Pak. Ya, baik. Pak. Mohon izin mau ke belakang Pak. Oh, silakan Danu, silakan. Pak Guru bertanya. Ya, silakan Farid. Tadi itu Pak Guru masukkan IP address-nya. Ya. Sedangkan kemarin malam saya belajar, jadi ada apa namanya, untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat yang lain, itu ada dua model. Pertama statik dan yang kedua DHCP. Kira-kira apa beda statik sama DHCP, Pak Guru? Oke. Terima kasih Farid, pertanyaan yang bagus. Nah, biasanya kalau untuk statik itu kita penggunaan IP-nya di jaringan lokal, biasanya di jaringan LAN ya, di jaringan LAN yang hanya ruangan tertentu saja yang menggunakan koneksi jaringan dari jaringan tersebut. Nah, kalau DHCP itu biasanya IP-nya itu otomatis diberikan bisa dari modem ataupun mungkin IP dari router. Itu biasanya jangkauannya kalau misalkan kita menghubungkan komputer ke internet atau ke modem. Nah, nanti kalau kita tidak menggunakan statik itu kan menggunakan DHCP, langsung si IP tersebut dikasih dari modem. Mungkin seperti itu secara garis besar. Atau mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan lebih detail lagi, silahkan dari pertanyaan Farid. Mengenai apa bedanya DHCP dan statik, silahkan. Iya, bantu jawab Pak, atau sepengetahuan saya bedanya IP statik dan dinamik tadi. Kalau yang statik kan kita yang mengatur Pak, atau kita setting sendiri secara manual, disesuaikan dengan misalnya menyesuaikan jumlah dari komponen atau komputernya. Kemudian kalau yang dinamis tadi itu diberikan otomatis tadi benar melalui sistem, bisa dari WiFi, bisa dari router atau modem. Nah, itu nanti tanpa kita perlu menginput atau mengetikkan manual, nanti kalau kita pakai yang dinamis, nanti secara otomatis bisa terisi dan bisa langsung terkoneksi seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Saya kasih applause buat Denny yang sudah membantu menjawab. Oke, silakan. Mungkin yang lainnya ada yang mau bertanya atau ada yang masih bingung. Berarti untuk praktikum hari ini, bagi yang HP-nya tidak support, nanti kalian bisa baca saja LKPD-nya, kemudian bisa isi, bisa cari dari internet mungkin untuk tahapan-tahapannya seperti apa. Nah ya, yang HP-nya support bisa coba untuk tahapan-tahapan
desain topologi jaringan peer-to-peer. Silakan untuk LKPD-nya bisa diakses di kolom komentar. Barangkali ada yang sudah bisa mengaksesnya atau bisa mendownloadnya. Pak, saya sudah download. Nah, ini Ya, mengalami kendala, Pak. ya gimana? Sudah coba ya di sini. Nah, ini sudah coba, Oke, tapi nggak bisa terhubung, belum sukses, Pak. baik. Untuk IP-nya sudah di setting statik atau Nah. belum, Sandi? Itu Pak, saya bingung di mana tadi lupa lagi untuk ya. IP-nya, dikliknya yang mana Pak? Baik. Diklik Oke, pasang IP-nya. bisa di tab gambar komputernya. Ya, sudah. Kemudian pilih Sudah di tab. desktop. Pilih desktop. Pilih desktop. Nah, kemudian pilih yang IP versi 4, Sandi. Oh iya, IP versi 4. Ini ya. Ya, silakan kedua PC-nya disetting IP-nya dengan IP statik. Baik. Oh iya, baik. Makasih Pak Yadi. Ya, sama-sama. Silakan yang lainnya kalau ada kendala atau kesulitan bisa kita sambil berjalan, mungkin saya sambil membimbing proses praktikumnya. Pak Guru. Ya, silakan Farid. Kalau saya menggambarnya pakai DHCP, apa boleh? Silakan untuk percobaan mau menggunakan DHCP silakan, nanti cek koneksinya apakah terhubung atau tidak. Oh iya. Ya, itu Ya, untuk Pak Guru. percobaan. Ya, Ya, oke. terima kasih Pak Guru. Oke, sama-sama Farid. Oke, yang lainnya silakan. Pak. Ya. Tanya Pak. Ya, Otong silakan. Untuk IP address-nya harus seperti itu atau bisa dirubah apakahnya? Baik. Sudah muncul tidak ini untuk LKPD-nya? Belum, Pak. Belum. Nah, baik, bacakan saja oleh Bapak. Di LKPD kan di sana Bapak memerintahkan untuk setting IP-nya PC1 itu 192.168.1.10. Kemudian PC2 IP-nya itu 192.168.1.11. Nah, kenapa Bapak tentukan di sini? Mungkin itu untuk memudahkan kalian dalam praktikum. Tapi kalau kalian emang sudah menguasai atau sudah bisa, Pak, saya ingin coba IP-nya dirubah, misalkan mau 50, akhirannya mau 50 dan 60. Oke, silakan kalian memodifikasi sendiri, silakan, bisa. Itu bagus, berarti kalian sudah mengetahui dasar-dasarnya. Oke, mungkin itu Otong. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Soalnya saya settingnya yang belakangnya satu tadi Pak. Ya, siap. Oke, berarti sudah bisa memodifikasi dari LKPD yang Bapak berikan. Baik, ada yang sudah sukses? Mungkin untuk sampel beberapa orang saja yang sudah sukses bisa ditampilkan saja, didekatkan ke kamera webcamnya. Karena saya Pak boleh? Ya boleh. Izin share screen Pak Guru. Ya, siap, silahkan. Apakah sudah tampil Pak Guru? Baik. Sudah ada. Ya, jadi begini Pak Guru. Tadi sudah dijelaskan bahwa komunikasi itu untuk prosesnya itu dia mulai dari sumber kemudian sampai ke tujuannya. Nah, dari topologi ini
Sumbernya itu pertama internet, kemudian modem, kemudian wireless. Nah, dengan bantuan perangkat wireless, antar HP dengan HP saling berhubungan. Ya, saling. Nah, untuk modelnya ini kebetulan saya menggunakan DHCP, Pak. Oke. Nah, setelah saya uji dengan mengirimkan paket Ya, seperti ini ya. dari paket sumber ke paket tujuannya, alhamdulillah di sini sudah berhasil. Oke. Mungkin itu topologi yang saya coba buat, Pak Guru. Baik. Terima kasih banyak Farid sudah memodifikasinya mungkinnya dari LKPD yang Bapak berikan. Kalau di LKPD Bapak itu hanya secara sederhana dari komputer ke komputer. Nah, di sini Farid mencoba memodifikasi mungkin ya. Jadi menggunakan PDA Iya, pertama. sesuai dengan materi yang minggu kemarin, Pak. Ya. Itu yang saya pelajari. Oke, ya baik, bagus. Menggunakan PDA pertama, PDA kedua, kemudian di sini sebagai perangkat penghubungnya menggunakan wireless router. Jadi kita menggunakan jaringan wireless. Oke? Iya, Pak. Iya. Oke, terima kasih Farid atas pengerjaannya. Iya, Pak Guru. Mungkin izin stop sharing. Oke, silakan. Ya. Yang lainnya ada yang bisa menampilkan hasil praktikumnya? Nah, ini Pak, tadi sudah diisi IP-nya sesuai. Iya. Nah, seperti tadi. Oke. Nah, itu sudah terhubung. Sudah dicoba simulasi mengirim paket data, Sandi? Belum. Bagaimana itu caranya, Pak? Nah, baik. Pertanyaan yang bagus. Nah, silakan tap komputernya, kemudian pilih yang gambar amplop yang simple PDU tulisannya. Oke. Kemudian tap komputer tujuan. Ini, Pak. Oke. Nah, setelah itu coba munculkan menu skenario di pojok kiri atas yang ada titik 3. Ada tulisan skenario. Nah, skenarionya dipilih. Oke. Ini, Pak. Ya, itu notifikasinya sukses, apa? Pak. Successful. Oke, berarti desain topologi jaringannya sudah sukses atau sudah berhasil. Oke, terima kasih banyak Sandi sudah mencoba. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lainnya mungkin ada yang mau menampilkan hasil praktikumnya. Oke, untuk sampel mungkin 2 orang saja ya yang dipresentasikan. Mungkin waktunya sudah terlalu lama. Yang lainnya nanti bisa diupload di LKPD atau di Google Form. Untuk pertemuan hari ini mungkin Bapak cukupkan untuk materinya. Mungkin untuk refleksi kegiatan pembelajaran hari ini ada yang bisa menjelaskan apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kemudian mungkin apa yang membosankan, apa yang membingungkan. Mungkin silakan. Atau mungkin Danu bisa menyampaikan refleksi untuk kegiatan belajar hari ini. Ya Pak, mungkin ini bagus sekali Pak, saya dapat alternatif untuk praktek. Biasanya kalau praktek kan di sekolah hanya menggunakan komputer kan Pak, dan komputer di sekolah mungkin terbatas. Jadi untuk praktek itu kurang maksimal. Jadi terima kasih Pak untuk ada alternatif kita untuk belajar
dengan jaringan ini komunikasi data menggunakan paket tracer versi mobile. Jadi itu sungguh sangat membantu saya untuk lebih mendapatkan kawasan yang lebih luas lagi. Oke, terima kasih Danu untuk refleksi pembelajaran hari ini. Mungkin sebelumnya Bapak mohon maaf, apalagi tadi ketika kegiatan pembelajaran ada kendala teknis. Mudah-mudahan ada manfaatnya ilmu yang Bapak sampaikan hari ini. Oke, sebelum Bapak tutup, ada yang bisa untuk berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini? Atau Bapak tunjuk saja, Farid silakan pimpin doa. Baik Pak Guru, kawan-kawan semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran sore hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi kita di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.